Salam, salam jumpa kembali dalam program podcast Sapu Cerita pada hari ini, edisi ketiga. Dan saat ini kita sudah ada kehadiran kakak, teman, sahabat kita yang sudah hadir pada saat ini. Ya, kita langsung saja perkenalkan. Salam kakak. Shalom, Salam, shalom. selamat sore, Selamat selamat sore. ya, selamat berjumpa lagi. Terima kasih karena sudah hadir dalam program podcast pada saat ini. Kakak apa kabar? Baik-baik kok? Luar biasa baik, Kak. Oh ya. Luar biasa. Nama lengkap siapa kakak? Saya nama lengkap Ignatius Edelfrieds Mona. Oh ya, Iya. panggilan kakak. Biasa dipanggil sehari-hari dengan Frit. Oh sebutan. kakak Iya, Frit, iya. siap. Kakak Frit sudah berkeluarga kok? Saya sudah berkeluarga. Iya, iya, iya. Eh, anak berapa? Anak satu. Satu orang. Satu. Iya, sehat-sehat ya Kak Frit. Sehat. Kami sekeluarga puji Tuhan ada dalam lindungan Tuhan. Semuanya Amin. sehat. Amin Kakak Frit. Oke, Kakak Frit ini terima kasih sekali lagi sudah hadir. Kami rindu untuk mendengarkan kesaksian Kakak Frit. Sekarang aktivitas apa nih kalau boleh tahu sehari-hari? Aktivitas sehari-hari kebetulan kami ini dipekerjakan di yayasan, Ya, jadi aktivitas sehari-hari mungkin bantu istri untuk setiap proses, pokoknya itu sudah gedung yang ada kami pakai untuk, mungkin saya selalu membantu pembersihan, mungkin ada usaha kecil-kecilan yang kami lakukan di toko sekalian iya. kantor yayasan itu. Oh ya, yayasan Iya. mana tuh Kakak? Yayasan Yapen Kris Hitikeva. Oh ya, luar Hitikeva, iya. biasa Kakak. Sudah berapa lama di situ? Kami jalan 2 tahun. Mm-mm. Desember tahun ini genap 2 tahun. 2 Gitu, iya. tahun, luar biasa. Ya, kecil sekarang sudah umur berapa? Sudah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Berarti sedikit lagi sudah masuk TK, sedikit Itu sudah, iya. sudah masa-masanya aktif ini 3 tahun. Iya, itu sudah. Iya Kakak, Kak Frit. Saya berapa kali nih lihat Kakak tampil di gereja, Iya, menyanyi, sempat solo ya Kakak. siap, biasa. Memang hobinya itu kok, hobi Ah, musik kok. ketika mungkin cerita hidup ini, saya memang orangnya memang tidak hobi musik begitu. Siap. Tapi ketika diproses Tuhan, saya ambil keputusan bagaimana kalau hidup ini sisa usia yang ada saya pakai untuk melayani Tuhan. Iya, amin, amin. Jadi di waktu ketika saya latar belakang kehidupan saya memang orang mungkin tidak kenal Tuhan begitu. Tahu Tuhan itu kita tahu bahwa Dia pencipta langit dan bumi, tapi untuk punya hubungan yang baik dengan Tuhan pasti tidak waktu itu. Iya, iya. Ketika saya dibawa saudara ke Kupang, Iya. di situ saya melihat banyak anak-anak muda, mereka puji Tuhan dengan talenta karunia yang luar biasa. Di situ ada motivasi. Siap. Saya termotivasi bagaimana saya bisa seperti orang itu, bagaimana saya punya kerinduan untuk saya bisa pakai hidup ini untuk Tuhan. Tapi Amin, amin. saya terus bertanya Tuhan, saya tidak bisa apa-apa Tuhan. Dengan keterbatasan ini, dengan mata yang tidak bisa melihat, saya mau kasih apa buat Tuhan. Di situ saya sepertinya tergerak hati bagaimana saya bisa memulai dengan alat musik yang sederhana itu gitar. Di situ saya terus latihan dengan bermain gitar yang tidak sempurna, tapi saya dengan suara yang saya rasa saya dulu tidak pernah hobi menyanyi begitu. Iya, iya. Tapi saya terus dikuatkan Tuhan bahwa di pendengaran Tuhan itu tidak ada suara yang fals begitu. Iya, iya. Semua Amin, yang penting kita mau pakai suara ini untuk puji Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan rubah dengan cara Tuhan yang memang kita tidak bisa selami dia punya jalan. Gitu. Kakak Frit, kondisi yang sekarang Kakak alami sudah sejak kapan Kak? Sebelum mulai dari awal gejala hilangnya pandangan ini tahun 2012. Iya. Di situ kuliah, saya sempat waktu itu kuliah semester
4, di situ mau regis semester 5, Oh, jatuh iya. sakit begitu. Oh, sempat Ketika kuliah. Kuliah di sempat mana kuliah, Kakak? saya waktu itu di kuliah mungkin karena terjebak dengan pergaulan dunia, Iya. saya selalu pindah-pindah sekolah. Di situ Mmm, dari Kupang dengan teman-teman diajak saya, eee, dipaksa untuk merantau, saya tidak merantau, iya, dibawa orang tua kembali ke Eva, di daftar di Unimor, saya tidak mau kuliah, iya. terakhir saya ke UT di situ. Oh, iya, Dari siap, UT kebetulan, pengurus UT Pak Zontaus itu siap, teman dekatnya Bapak, siap. jadi saya diminta untuk kuliah di UT, di Mhm. situ jatuh sakitnya di waktu kuliah di UT begitu. Tahun berapa tuh Kakak? Eee, Gejalanya itu 2012, kalau pandangan Oh, hilang total itu 2014. berarti sudah sekitar mau 10 tahun nih Kakak? Sudah mau 10 tahun ya, Woi, iya. berarti selama 10 tahun Kakak menjalani dengan keadaan seperti ini, apa yang Kakak rasakan? Awal mula yang namanya pasti yang mungkin pastinya awal-awalnya itu tidak terima dia, Mhm, bahkan marah dengan keadaan yang ada. Saya benci akan kehidupan itu. Saya merasa bahwa kehidupan itu sia-sia saya hidup. Sekarang sudah sia-sia, di mana ketika saya beranjak, di mana saya mau menikmati masa muda, di situ Tuhan uh, artinya menghilangkan, artinya mhm, uh, pandangan saya hilang total waktu itu, sempat iya, merasa bahwa sudah hidup ini saya pakai sudah untuk senang-senang dengan amin, amin, dunia, habiskan dengan dunia. Saya rasa awal mula kena penyakit ini Kakak, saya minder dengan keadaan, selalu mhm, sembunyi dan tidak mau keluar dengan mhm, keadaan apapun. Saya selalu lebih lebih senangnya menyendiri begitu. mhm, Ketika malam hari saya habiskan dengan pesta pora, habiskan dengan minum-minum mabok begitu, iya, saya habiskan dengan yang namanya dengan keributan dunia. Saya pakai iya, itu, hidup itu untuk dunia. mhm, iya. Eee, ini gejalanya seperti apa Kak? Celaka atau Ah, apa yang Waktu mengakibatkan? awal mula itu di atas motor, saya Siap, sempat sepertinya saya merasa bahwa ah, saya sepertinya sakit mata begitu, mhm, sepertinya gejala sakit mata. Jadi saya pikir ini sakit mata biasa. Jadi saya ke apotik, mhm, saya beli obat mata, salaf mata itu, salaf mata, iya, saya pakai. Pakai paginya itu saya rasa kayak tidak ada perubahan, tapi di situ iya, sepertinya tahu bahwa nanti saya menuju ke buta. Sepertinya mhm, sudah langsung tahu bahwa nanti saya akan menuju ke situ. mhm. Itu Begitu. masih di Kupang kok? Sudah Sudi artinya waktu di Kefas iya, ini, di iya, iya, Kefas ini. Jadi mhm, uh, sempat saya masih dengan saudara, namanya kan kita sudah jatuh sakit, pasti iya, yang pastinya orang pertama yang kita cari itu hamba Tuhan begitu. iya, Kita iya, iya, cari-cari hamba Tuhan, cari-cari siap, jalan. Di situ saya didoakan dan banyak petunjuk-petunjuk yang lewat anak-anak Tuhan yang punya mata karunia, banyak iya, petunjuk. Di situ namanya kalau kita sudah ada di dalam sakit penyakit, kita pikir kalau ini satu kurang mhm, berhasil, kita pindah lagi ke hamba Tuhan yang iya, lain. Mungkin sejauh itu terlalu banyak hamba Tuhan yang saya datangi iya, dan saya minta dukungan doa, tapi di situ sepertinya belum ada jawaban mhm, begitu. Itu kembali, saya setiap kali saya datangi hamba Tuhan, tidak pernah sedikit pun saya salahkan hamba mhm, Tuhan. Itu kembali kepada iman kita. siap, Segala sesuatu itu tidak bisa eee, seperti apa yang kita ingin kalau iya, kita tidak punya iman kepada iya, Tuhan begitu. amin. Iya, Kakak, sudah menjalani keadaan sampai saat ini. Bagaimana Kakak mengimani, keadaan yang ada terus ya ini Kakak sudah ada hikmat yang mungkin Kakak peroleh. Bagaimana Kakak mau persembahkan diri untuk talenta, eee, musik ya, bisa bermain musik. Bisa, bisa. Itu musik apa-apa saja Kak? Kebetulan yang punya alat musik yaitu hanya gitar saja, yaitu pasti Mhm, tahunya gitar saja. Waktu itu sempat ada alat-alat musik yang lebih dari situ, berupa keyboard, mhm, tapi mungkin karena keterbatasan yang kita tidak iya, bisa punya, kita tidak bisa miliki barang seperti itu, iya, jadi bisanya hanya di gitar. Jadi siap, eee, selama ini dengan gitar saya pakai untuk puji Tuhan puji saja Tuhan, luar begitu. biasa. Iya, Memang berapa kali tuh Kakak jujur, nah, pas kebaktian saya lihat iya, Kakak solo, saya iya, sempat tersentuh dengan, Kakak punya pujian-pujian yang iya, Kakak,
naikkan, kakak persembahkan. Nah, dengan talenta yang ada, kakak mau buat apa nih? Baik, dengan talenta yang ada, saya waktu itu sempat berpikir begini kakak. Ketika saya ketika saya meminta kakak, meminta bagaimana Tuhan mari kasih sembuh mata, Tuhan biar saya pakai hidup ini untuk Tuhan begitu. Ketika saya terus bergumul dengan keadaan yang ada, saya terus meminta bagaimana Tuhan bisa kembalikan mata saya untuk normalkan kembali mata saya, Tuhan tidak. Tapi dari situ saya berpikir kakak, saya mengimani itu semua bahwa tidak semua yang kita minta itu Tuhan kasih. Iya, kakak Frit. Saya jujur saya penasaran nih, karena informasi yang saya peroleh sebelum kakak menganut iman Nasrani, Kristen Protestan, kakak sebelumnya apa nih dari agama? Saya dari saudara kita. dari gereja Katolik. Oke, kakak Frit, saya penasaran nih, kakak mesti menyanyi dulu satu lagu untuk teman-teman yang menyaksikan, yang menonton. Bisa kakak satu lagu? Bisa. Oke, saya minta gitar. Oke, ya siap. Ya, silakan kakak. Dulu beta jauh dari Yesus, sing pernah beta mau kenal Dia. Sampai suatu saat beta jatuh, sing ada yang peduli beta lah. Saudara kas tinggal beta, papa mama mau buang beta, beputa mamba benci beta. Tapi Tuhan Yesus angkat beta, Dia bilang beta miliknya, dan kasihnya Dia rangkul beta pun hidup, karena bagi Dia beta terlalu berharga. Kasih. Wah, luar biasa ya. Ini kakak Frit, ini satu pujian satu lagu yang juga lagu dan tentu teman-teman yang ada di rumah juga sangat menyukai lagu ini. Terima kasih. Saya penasaran dengan talenta yang kakak miliki. Selain bermain musik, kakak ada bisa apa? Talenta apa yang kakak punya? Mungkin dengan selain bermusik, saya bisa melakukan semua hal yang bisa menjadi bagian bahwa ketika kita hidup ini harus hidup ini, artinya orang bilang dia tidak hanya berdoa tapi bekerja gitu. Dari situ saya juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang di dalam rumah seperti masak begitu, seperti masak, melakukan hal-hal apa saja yang kegiatan-kegiatan dalam rumah, pokoknya semua aktivitas saya bisa jalani seperti orang-orang normal begitu. Luar biasa kan. Talenta sebelumnya apa selain musik? Selain musik, saya dulu pernah ketika saya baru mungkin jelang 3-4 tahun sesudah sakit, saya bisa servis elektronik begitu, sempat bisa waktu itu, sempat bisa. Ketika saya bisa pokoknya yang pastinya bahwa bisa memperbaiki semua alat elektronik yang rusak, mungkin saya bisa memperbaiki dengan menyentuh saja alat itu bisa kembali baik begitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika saya mendatangi para dokter, saya diperiksa, di situ saya sering karena dengan keterbatasannya ada sering kena strom listrik. Dari situ saya diminta untuk bagaimana harus berhenti dengan
bermain aliran, mungkin sering-sering disentuh-sentuh kena kabel-kabel yang mungkin di situ ada stromnya begitu. Di situ saya ketika sempat berhenti, ketika mungkin beberapa tahun kemudian saya coba untuk bagaimana untuk itu karunia itu saya pakai lagi. Di situ saya mencoba tuh tidak bisa lagi. Di situ saya terus bertanya Tuhan, saya dengan keadaan keterbatasan yang ini seperti ini Tuhan, saya mau buat apa untuk Tuhan dengan kondisi fisik yang memang saya secara manusia saya tidak menerima Tuhan, tapi ketika sudah harus seperti ini, mau tidak mau kita harus terima kenyataannya ada. Saya pernah selalu bersaksi di mana-mana bahwa hidup ini mau dinikmati atau tidak dinikmati, hidup terus berjalan. Bagaimana kita harus melihat satu titik, sedangkan banyak titik yang Tuhan sediakan di luar sana, banyak warna yang Tuhan sediakan di luar sana yang harus saya jaga. Gitu. Dari situ saya mencoba untuk bagaimana saya harus keluar ke banyak orang. Sekalipun saya tidak melihat, tapi saya bisa dilihat banyak orang. Saya bersyukur bahwa dengan talenta yang ada, saya bisa pakai untuk puji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan. Itu satu sukacita terbesar saya dengan istri, dengan anak. Dan ketika saya menyanyi itu, sempat di gereja saya minta, saya sempat selalu bersaksi di tempat-tempat ibadah, saya selalu bersaksi begini. Ketika di gereja, saya selalu bicara dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak punya mata Tuhan. Ketika saya pergi, orang lain baca firman, saya tidak bisa dengar baca firman. Saya tidak bisa seperti saya hanya bisa menyanyi untuk Tuhan, saya hanya bisa puji Tuhan, dan saya percaya bahwa saya di dalam pujian itu saya bisa bertemu Tuhan. Saya bisa melihat betapa luar biasa, betapa dahsyatnya Tuhan berkarya di dalam kehidupan saya. Saya bisa dengan talenta yang ada, saya bersyukur bahwa Tuhan luar biasa. Ketika dulu saya seperti apa, saya bersyukur bahwa saya seperti sampah yang Tuhan angkat, Tuhan daur ulang, Tuhan jadikan saya luar biasa. Begitu saya bersyukur bahwa mungkin awal mula saya menikah saya berpikir bagaimana saya bisa ini. Tapi ketika seiring berjalannya waktu saya terus menjalani kehidupan, Tuhan cukupkan banyak hal. Dengan istri sukacita, berkat melimpah. Saya tahu mungkin di luar sana orang-orang, dan saya mungkin hari ini saya mau bersaksi untuk setiap orang yang mendengar podcast ini bahwa hidup ini hanya sesaat sementara. Jadi pakai waktu yang ada untuk kita melayani Tuhan. Dengan melayani Tuhan sukacita melimpah. Sekalipun kita ada di dalam berbagai macam tantangan, tapi penyertaan Tuhan itu sempurna. Kakak minta maaf, kakak sempat keluar air mata. Apa yang kakak rasa? Saya merasakan bahwa sampai hari ini saya belum bisa kasih yang terbaik buat Tuhan. Dan saya akan terus pakai hidup ini. Bahwa jangan hari ini kita melayani Tuhan, kita anggap itu sudah cukup. Mari kita pakai waktu yang ada. Saya mau terus pakai hidup yang ada. Sampai kapan saya sudah ambil keputusan, saya sudah berkomitmen bahwa saya pakai usia yang ada. Hari ini, seterusnya, sisa usia yang ada saya mau pakai seutuhnya itu untuk Tuhan. Kapanpun, dimanapun saya diutus, saya akan siap melayani Tuhan. Dengan keterbatasan, dengan talenta, saya bilang saya tidak punya sesuatu yang lebih Tuhan, hanya dengan suara saya pakai ini untuk Tuhan. Luar biasa teman-teman, ini satu kesaksian dari Kakak Frit bagi kita semua, khususnya kaum muda. Pakailah masa muda yang kita miliki, pakailah potensi yang kita miliki untuk melayani Tuhan. Terima kasih Kakak Frit. Dan memang kira-kira aktivitas dengan adanya bermain musik, ada pelayanan di mana disebutkan? Saya kebetulan untuk sementara waktu saya dipakai untuk iring musik di beberapa PD. Mungkin saya bisa di 3 PD, di 3 PD di situ. Saya juga di ibadat rumah tangga, saya selalu iring-iring musik di situ. Itu satu sukacita bahwa memang saya sendiri yang meminta Tuhan, bahwa Tuhan, saya senang, saya sukacita kalau saya ada di dalam pelayanan di situ. Tuhan berikan saya dipakai di mana-mana, dan saya bersyukur bahwa dengan talenta yang ada, dengan karunia yang ada, saya bisa pakai ini untuk Tuhan. Terima kasih Kakak Frit, ini kesaksian yang luar biasa. Dengan talenta bermain musik,
kakak mungkin ada kerinduan lagi untuk musik lain, hanya gitar saja. Saya punya kerinduan terbesar dalam kehidupan saya, bagaimana saya bisa memiliki alat musik, keyboard, tapi terkadang mungkin faktor ekonomi saya tidak bisa menjangkau itu. Saya terus bergumul, tapi saya tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan akan siapkan, dan waktunya tiba. Saya percaya bahwa berkat Tuhan terus mengalir, dan Tuhan akan menjamah setiap hati-hati orang-orang yang memang punya kerinduan untuk bagaimana bisa menjadi saluran berkat. Dan saya percaya bahwa ketika saya masih hidup sampai sekarang, saya dicukupkan dengan berbagai hal, dengan berbagai berkat. Saya tahu bahwa hanya itu Tuhan pasti siapkan bagi saya. Terima kasih Kakak Frit. Kira-kira dalam perjalanan sudah dengan keadaan yang ada, apa ada tantangan terbesar dengan keadaan dan bagaimana kakak berusaha melewati tantangan yang kakak dapat dengan keadaan yang ada ya? Bagaimana kakak menjalani? Baik, saya sempat saya selalu punya satu kalimat kakak, bahwa orang yang berhasil, orang yang sukses itu bukan orang yang punya detail, orang yang punya segala-galanya, tapi orang yang sukses atau orang yang berhasil itu orang-orang yang tidak pernah putus asa, orang-orang yang selalu melewati tantangan itu. Dan saya tahu bahwa itu orang-orang yang berhasil, itu orang-orang yang tidak pernah pantang menyerah, selalu berusaha untuk melewati setiap tantangan proses kehidupan yang ada. Gitu. Jadi dengan itu semua, saya tahu bahwa tidak ada suatu hal apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan itu tanpa tujuan. Semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kita ada tujuan, dan dengan keadaan yang ada, kadang hidup ini terkadang orang berpikir bahwa di dalam hidup dengan Tuhan itu pasti banyak tantangan. Iya. Saya terus bertanya-tanya dalam kehidupan saya menyadari bahwa kehidupan kita mau di luar Tuhan ataupun di dalam Tuhan itu pasti semuanya ada tantangan. Yang ada dalam yang membedakan itu semua hanya ketika orang-orang yang di luar Tuhan itu orang-orang sepertinya tidak tentu arah. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, sekalipun ada cobaan, tantangan, penyertaan Tuhan itu sempurna gitu. Jadi ketika tidak ada jalan, Tuhan kasih jalan. Ketika kita dan ada janji firman Tuhan yang menguatkan, bahwa sampai hari ini saya dikuatkan dengan firman Tuhan itu, saya percaya bahwa orang-orang yang bergantung, berpengharapan kepada Tuhan itu di anak cucu tidak akan pernah meminta roti begitu. Jadi burung-burung di udara tidak punya lumbung, tidak burung gudang, Tuhan pelihara. Saya tahu bahwa kita lebih dari burung gitu. Dan saya pasti yang namanya hidup pasti ada tantangan. Selalu hidup ini ada di dalam lautan masalah keras. Tapi saya begitu dengan saya menyerahkan hidup saya secara total kepada Tuhan. Tuhan kasih saya hati, mental dan tulang yang kuat untuk melangkah sampai hari ini. Terima kasih Kakak Frit. Ini satu kesaksian teman-teman. Ini sangat luar biasa, dan saya percaya pasti teman-teman mendapatkan satu pesan yang luar biasa dari beliau. Dan tentu yang paling penting adalah manfaatkan masa muda. Karena masa muda adalah masa paling potensial melayani Tuhan. Apalagi ya, siapapun kita, Tuhan sudah berikan satu bakat ya Kakak Frit. Siapapun dia, Tuhan sudah memberikan satu kelebihan yang dia peroleh, itu diberikan secara cuma-cuma. Karena itu, mari pakai talenta yang kalian miliki untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Kakak Frit. Sekali lagi untuk podcast sore hari ini, saya mengucapkan terima kasih, dan terima kasih sekali lagi Kakak Frit yang sudah hadir. Dan terima kasih teman-teman semua. Tetap dukung channel Gemit Petra Kevamenan dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di edisi minggu depan. Salam. Terima kasih. Oke.